Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Lohai Widiantari dengan NIM 2117041151 dengan nomor urut 24 dari Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya mengenai upaya umat Hindu dalam melaksanakan upacaranya pada kondisi new normal untuk menghadapi pandemi COVID-19. Virus COVID-19 yang telah merambah di setiap negara, khususnya negara Indonesia, telah ditetapkan oleh WHO sebagai pandemi. Pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 di Indonesia melalui keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020. Negara Indonesia merupakan negara yang banyak keanekaragaman budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan, agama, dan bahasa. Bali merupakan salah satu pulau yang ada di Indonesia yang terkenal dengan banyaknya budaya dan tradisi dengan sebagian besar penduduknya beragama Hindu. Masyarakat Bali, khususnya umat agama Hindu, memiliki beberapa ajaran yang diyakini untuk mencapai kebahagiaan rohani dan kesejahteraan hidup jasmani atau kebahagiaan secara lahir dan batin untuk mewujudkan keharmonisan dalam hidup. Dalam ajaran agama Hindu, ada pun yang dinamakan Pancasrada dan Pancayatnya, di mana Pancasrada merupakan 5 dasar keyakinan atau kepercayaan yang dimiliki oleh umat Hindu dalam menjalani kehidupan di dunia. Dan Pancayatnya merupakan 5 korban suci yang ditunjukkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widiwasa. Segala aktivitas manusia dalam rangka sujud bakti kepada Ida Sang Hyang Widiwasa merupakan bagian dari yatnya. Umat Hindu melaksanakan yatnya tidak hanya didasarkan atas keyakinan dan kepercayaan, akan tetapi ada ajaran leluhur Hindu di Bali di mana manusia terakhir memiliki hutang yang harus dibayar dengan melaksanakan yatnya itu sendiri. Adapun bagian-bagian dari Pancayatnya itu sendiri, yaitu yang pertama ada Dewa Yatnya yang merupakan korban suci yang tulus ikhlas yang ditunjukkan kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Yang kedua ada Manusia Yatnya yang merupakan korban suci yang tulus ikhlas yang ditunjukkan untuk upacara suci yang bertujuan untuk kesempurnaan dan kesejahteraan dalam kehidupan manusia selama hidupnya. Yang ketiga ada Pitrayatnya yang merupakan korban suci yang tulus ikhlas yang ditunjukkan kepada roh-roh para leluhur dan betara-betara. Dan yang keempat ada Butayatnya yang merupakan korban suci yang tulus ikhlas yang ditunjukkan kepada Butakala. Dan yang terakhir yaitu ada Resiyatnya yang merupakan korban suci yang tulus ikhlas yang ditunjukkan kepada para maharesi. Munculnya wabah COVID-19 yang menyerang Indonesia menjadi hal yang tidak dapat disangka, yang menyebabkan umat agama Hindu tidak dapat melaksanakan upacara yatnya seperti sebelum adanya virus COVID-19. COVID-19 merupakan penyakit pada gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu, infeksi paru-paru, dan hingga dapat menyebabkan kematian. Nah, walaupun pada saat ini sudah dikatakan memasuki era new normal, namun tidak menjadi hal yang mudah bagi seluruh masyarakat Bali untuk melaksanakan kegiatan upacara yatnya. Hal ini dikarenakan masih mudah terdapat penularan atau penyebaran virus COVID-19, sehingga umat Hindu maupun masyarakat Bali wajib mematuhi protokol kesehatan. Dalam pelaksanaan upacara yatnya di era new normal ini tentu saja diatur dalam surat edaran yang dikeluarkan oleh PHDI Bali dan juga MDA Provinsi Bali yang mengatur tentang pembatasan kegiatan upacara yatnya dan juga keramaian di Bali.
Nah, lalu bagaimana upaya umat Hindu dalam melaksanakan upacara yatnya pada kondisi new normal untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini? Pertama, upaya umat Hindu dalam melaksanakan upacara dewa yatnya dalam kondisi new normal ini tentunya dengan mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan. Selain itu, umat agama Hindu juga membatasi pelaksanaan dewa yatnya dengan cara membatasi jumlah masyarakat yang datang ke pura untuk sembahyang. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, sebelum adanya pandemi COVID-19, seluruh masyarakat Hindu diwajibkan untuk melakukan persembahyangan di tempat suci maupun pura. Namun, saat adanya pandemi COVID-19 ini, upacara dewa yatnya tetap terlaksana, namun jumlah masyarakat dibatasi, yaitu sebanyak 25 orang saja. Dan para krama atau warga masyarakat Bali hanya boleh melakukan persembahyangan dari merajan atau sangkahnya masing-masing. Nah, hal ini perlu dilakukan agar terputusnya rantai penyebaran virus COVID-19. Sebagai contoh, upacara melasti di Bali tetap terlaksana meski dibatasi maksimal 25 orang, di mana sebelum adanya pandemi, proses penyucian menjelang Hari Raya Nyepi ini selalu diikuti ribuan orang dengan berjalan kaki menuju pantai. Namun, kemeriahan itu tidak akan terjadi lagi setelah adanya pandemi dan larangan dari Gubernur Bali yang ditunjukkan untuk membantu mengatasi wabah virus corona. Yang kedua, upaya umat Hindu dalam melaksanakan upacara manusia yatnya dalam kondisi new normal untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dalam upacara manusia yatnya seperti contohnya upacara pawiwahan, di dalam suatu masyarakat, upacara tetap bisa terlaksana, namun masyarakat sekitar harus mematuhi protokol yang ada serta pembatasan dalam peserta yang ada di dalam pawihan tersebut, seperti keluarga inti dan para saksi. Nah, bagi masyarakat Bali yang menggelar upacara pawihan tersebut, tentunya tidak boleh menggelar acara resepsi. Yang ketiga, upaya umat Hindu dalam melaksanakan upacara pitrayatnya pada kondisi new normal untuk menghadapi pandemi COVID-19. Upacara pitrayatnya adalah upacara pemujaan dengan hati yang tulus, ikhlas, dan suci yang ditunjukkan kepada Pitara dan roh-roh leluhur yang telah meninggal dunia. Dalam pelaksanaan upacara pitrayatnya di Bali ini, salah satu contohnya adalah upacara ngaben, di mana jika terdapat warga sekitar yang meninggal dunia tidak karena virus COVID-19, dapat dilakukan proses bungkisan ringgiri atau dikubur. Nah, sementara untuk warga sekitar yang meninggal dunia karena positif COVID-19 dilakukan dengan melakukan kremasi langsung atau dikubur, namun jenazah diantar oleh petugas kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, apabila upacara ngaben tidak bisa ditunda, maka upacara tetap dapat dilaksanakan dengan sederhana, dengan jumlah peserta dibatasi dan tidak diperbolehkan ada orang melayat. Yang keempat, yaitu upaya umat Hindu dalam melaksanakan upacara butayatnya di era new normal untuk menghadapi COVID-19 ini. Upacara butayatnya merupakan upacara suci yang ditunjukkan kepada buta kala seperti mecaru yang bertujuan untuk membersihkan area, baik itu pura maupun natah di rumah. Dalam pelaksanaan upacara mecaru dalam kondisi new normal ini yaitu tetap menjaga protokol kesehatan dan membatasi peserta dalam melaksanakan upacara mecaru. Jadi, pelaksanaan upacara yatnya di Bali tetap terlaksana, namun ada beberapa upaya harus dilakukan masyarakat Bali dalam keadaan new normal untuk menghadapi pandemi COVID-19. Dan terdapat beberapa perbedaan antara pelaksanaan sebelum pandemi dan setelah pandemi. Walaupun telah dinyatakan memasuki era new normal, namun
kondisi pandemi COVID-19 belum sepenuhnya normal dan masih terdapat penularan dan penyebaran yang sangat mudah. Sehingga masyarakat Bali tetap melakukan social distancing, tetap memakai masker, mencuci tangan, dan membatasi masyarakat dalam pelaksanaan upacara yatnya sebanyak 25 orang, sehingga nantinya agar dapat memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Maka dari itu, mari kita semua mematuhi protokol kesehatan dan selalu berdoa kepada Tuhan agar selalu terlindungi dari virus COVID-19. Sekian dari presentasi saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.